Ya, tentu mengapa siklus haid ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi perempuan ya, karena inilah yang mendasari ya apa itu atau bagaimana terjadinya proses ya ovulasi, ya kemudian bagaimana proses terjadinya kehamilan, ya kelainan-kelainan terkait dengan gangguan ovulasi, kelainan terkait gangguan haid termasuk pendarahan uterus abnormal maupun penyakit-penyakit yang digolongkan dalam disorder of sexual development, ya termasuk amenorrhea dan sebagainya. Ya karena itu di dalam kesehatan reproduksi mencatat siklus haid itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, jadi dicatat siklus haidnya teratur atau tidak, ya berapa lama haidnya, adakah keluhan-keluhan yang menyertai siklus haid, ya itu adalah hal-hal yang sangat penting ya terkait dengan kesehatan reproduksi. Ya yang pertama, tentu kita semua tahu bahwa kalau berbicara tentang siklus haid, pasti kita akan berbicara sejak hipotalamus, hipofisis, maupun ovarium. Ya, hipotalamus adalah ya bagian tertinggi yang ada di otak, yang sesungguhnya itu merupakan kumpulan-kumpulan dari serabut-serabut saraf. Ya. Sebenarnya hipotalamus itu adalah saraf, ya. Walaupun dia bagian dari diencephalon, dasar otak, tapi di dalam hipotalamus banyak nukleus-nukleus, ya serabut-serabut saraf yang fungsinya adalah menghasilkan releasing hormone maupun inhibiting hormone. Di dalam kesehatan reproduksi, nukleus yang paling ngetop adalah nukleus infundibularis misalkan, atau nukleus arcuatus. Dialah yang mengeluarkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Ya, dan ada nukleus-nukleus lain, ada yang pusat lapar, nukleus ventromedial, ya, ada nukleus supraopticus, paraventricularis, ya. Itu yang nanti akan sangat terkait dengan koneksi antara hipotalamus, hipofisis, kemudian ovarium. Jadi sumbunya adalah atau porosnya poros hipotalamus, pituitary ovary atau HPO axis. Ya. Kita bisa lihat di sini bagaimana konsep neuroendokrin. Kenapa disebut neuroendokrinologi? Karena neuronya itu adalah saraf, hipotalamus. Endokrin, kita tahu bahwa endokrin itu adalah konsep ketika kelenjar, ya sebuah kelenjar mengeluarkan hormonnya, kemudian masuk dalam pembuluh darah dan mencapai organ target. Itu adalah endokrin. Dan konsep neuroendokrin lahir karena ada hubungan antara serabut saraf ini kemudian masuk ke dalam pembuluh darah. Yang kita sebut di sini ada daerah portal hipofisis. Ya, dari nukleus infundibularis, ini serabut sarafnya melewati eminensia mediana, masuk ke sistem portal hipofisis, kemudian masuk ke anterior hipofisis. Hipofisis anterior. Jadi nukleus infundibularis mengeluarkan gonadotropin releasing hormone, ya, masuk kemudian melalui eminensia mediana dan sistem portal hipofisis, kemudian ke hipofisis anterior, memerintahkan hipofisis anterior untuk mengeluarkan gonadotropin. Yang paling ngetop FSH dan LH. Makanya hipofisis anterior itu disebut sebagai adenohipofisis. Karena dia sesungguhnya dia adalah kelenjar yang mensekresikan FSH dan lain halnya dengan hipofisis posterior. Sesungguhnya hipofisis posterior itu merupakan kepanjangan atau perpanjangan dari hipotalamus. Ada dua nukleus yang sangat penting, yaitu nukleus supraopticus dan nukleus paraventricularis. Dia langsung masuk ke daerah posterior pituitary atau hipofisis posterior. Sehingga hipofisis posterior disebut sebagai neurohipofisis. Karena sesungguhnya dia adalah bagian dari hipotalamus. Dan dua nukleus inilah yang menghasilkan vasopresin, ya,
atau oksitosin dan antidiuretika hormon. Ya, jadi itu konsep yang membedakan antara adenohipofisis dan neurohipofisis. Dan ingat, hipotalamus itu adalah serabut saraf. Ya. Hipotalamus ini dia berasal dari sel-sel saraf yang ada di daerah bulbus olfactorius. Ya, bermigrasi ya, kemudian bermigrasi ya membentuk hipotalamus. Makanya kalau perempuan yang mengalami gangguan di daerah hipotalamus, selain dia mengalami gangguan siklus haid, amenorrhea, tetapi sering juga dia mengalami gangguan menghidu karena ada gangguan saraf-saraf di sekitar bulbus olfactorius. Itu yang sering disebut sebagai Kallmann syndrome. Ya. Kemudian kita lihat bagaimana poros hipotalamus, hipofisis, ovarium. Kita bisa lihat di sini GNRH tadi seperti saya sampaikan, yang nukleus infundibularis atau kalau pada mencit nukleus arcuatus, ya dia mengeluarkan GNRH, ya merangsang adenohipofisis untuk mengeluarkan FSH dan LH. Ya, FSH dan LH. Tergantung dari pulsasinya. Ya, gonadotropin releasing hormone. Dia bisa merangsang hipofisis anterior untuk mengeluarkan FSH atau LH. Kalau pulsasinya cepat, yang keluar adalah LH. Kalau pulsasinya lambat, yang keluar adalah FSH. Makanya kalau menjelang ovulasi, dia makin cepat pulsasi GNRH. Yang keluar adalah LH. Ya. Di awal-awal, yang keluar adalah FSH. Dan FSH inilah yang akan merangsang perkembangan folikel ya di dalam ovarium, kemudian akan menghasilkan estradiol. Dan nanti di sinilah ya kita mesti memahami mana umpan balik negatif, mana umpan balik positif. Ketika folikel berkembang, ya kadar estradiol naik, maka estradiolnya akan memberikan feedback negatif dulu, umpan balik negatif ya kepada hipofisis dan juga kepada hipotalamus. Sehingga FSH akan direm ya karena folikel telah berkembang. Dan ketika folikel berkembang mencapai diameter folikel dominan 15-16 mm dengan kadar estradiol 150 sampai 200 pikogram per mililiter, akan terjadi ovulasi, maka terjadilah umpan balik positif ya supaya LH-nya naik, ya kemudian terjadilah ovulasi. Keluarlah progesteron, dan progesteron memberikan umpan balik negatif juga. Dan ingat ada hormon-hormon ini, inhibin, folistatin, dan aktifin. Ya sama, fungsinya inhibin ini menghambat FSH, ya supaya ketika folikelnya sudah ada, folikel dominan satu, tidak muncul folikel yang lain, ya karena manusia sifatnya adalah monoovulasi. Monoovulasi. Jadi kita satu folikel dominan, dia akan dihambat supaya tidak timbul folikel dominan yang lain. Walaupun sekarang ya konsepnya ada lagi second wave, ya gelombang kedua dari ovulasi. Jadi pasca ovulasi ada folikel lain yang berkembang yang bisa dibesarkan. Ya, second wave follicular development. Ya, saat ini seperti itu. Oke. Ya. Ya. Kemudian kita melihat gambar ini bagaimana sesungguhnya cadangan ovarium atau cadangan sel telur di dalam ovarium seorang perempuan. Seorang perempuan akan terlahir dengan 700.000 sampai 1 juta folikel. Kemudian ketika pubertas dia akan turun tinggal 300.000 sampai 400.000 folikel. Dan kemudian dia akan mengalami 300 sampai 400 kali ovulasi sepanjang hidupnya. Dan kemudian dia menopause. Ya, kita bisa lihat rekrutmen folikel pada perempuan itu terbagi dua. Dia ada initial recruitment, ada cyclic recruitment. Initial recruitment itu adalah non-gonadotropin atau gonadotropin independent, ya tidak tergantung pada gonadotropin.
apapun yang terjadi, selalu folikel primordial itu berkembang jadi folikel primer, sekunder, antral, dan atresia dia. Terus berputar. Seperti ini. Ya, ini tidak ada yang bisa menghentikan. Tidak ada yang bisa menghentikan ini, karena ini adalah gonadotropin independent. Ya. Dan folikel di initial recruitment, antral, dia bisa loncat, masuk ke cyclic recruitment, kalau ada kadar FSH yang melampaui ambang rangsang, ada threshold. Ya, kalau FSH-nya naik, maka folikel bisa loncat dari initial recruitment ke cyclic recruitment, dan dia masuk ke dalam fase yang kedua, gonadotropin dependent. Pada perempuan prapubertas, yang terjadi adalah ini, initial recruitment. Ya, habis dia. Jalan terus. Tetapi pada prapubertas, perempuan di bawah 10 tahun, dia tidak ada cyclic recruitment nih. Kenapa? Karena FSH-nya belum melampaui threshold, ya, ambang rangsang, belum melampaui ambang rangsang, sehingga sel telur belum bisa ovulasi. Makanya ketika lahir dia 700.000, ketika pubertas dia tinggal 300.000 sampai 400.000. Kalaupun perempuan itu sedang hamil, initial recruitment ini jalan terus. Perempuan itu minum pil KB itu isinya estradiol. Yang dihambat adalah FSH. Ya, ini jalan terus, tetap habis. Ya, jadi mau perempuan anaknya 5, anaknya 6, nggak punya anak, sama. Menopause umurnya sama. Karena sesungguhnya ini jalan terus, initial recruitment. Ya. Kalau ikut bayi tabung, misalkan, kalau ikut bayi tabung itu, kita hanya menyelamatkan, ya, folikel-folikel yang atresia ini diselamatkan. Ya. Kenapa? Karena FSH-nya dinaikkan, ya, sehingga sangat banyak ya di sini ya. Yang diintervensi yang di sini. Ini nggak pernah diintervensi. Yang gonadotropin dependent nih. Ya, jadi kalau Dr. Imelda melakukan stimulasi ovarium, ya, kadar FSH di sini dinaikkan sehingga yang di sini banyak. Ya. Menyelamatkan sel-sel telur yang atresia sehingga tidak atresia. Oke. Ya, inilah konsepnya pada tahun 1978 kenapa seorang perempuan bisa ovulasi. Ya. Perempuan bisa ovulasi kalau poros hipotalamus, hipofisis, ovariumnya sudah aktif. Ya, artinya sudah matur, artinya FSH melampaui ambang rangsang. Kalau perempuan prapubertas, ya, perempuan prapubertas itu poros hipotalamus, hipofisis, ovariumnya belum berjalan dengan baik. Ya, antara lain karena ada zat yang namanya leptin. Ya, leptin itu adalah protein yang ada di dalam jaringan lemak. Ya, pada perempuan prapubertas, ya, umumnya leptinnya masih rendah karena ya, jaringan adipos tisunya masih sedikit sekali. Ya, sehingga pulsasi GnRH itu masih terhambat. Ya, masih terhambat oleh neurotransmitter dari otak yang namanya neuropeptide Y, ya, NPY. Ya, jadi GnRH belum berfungsi. Tapi ketika sudah mulai menginjak umur 10-11 tahun, ya, adipos tisunya bertambah, leptinnya bertambah, ya, maka NPY-nya dihambat sehingga GnRH berjalan dengan baik. Ya, itulah sebabnya nutrisi itu terkait dengan cepatnya usia menars. Ya, makin baik gizi, makin baik nutrisi, biasanya menarsnya perempuan makin cepat. Ya, karena ya FSH-nya lebih cepat keluar, ya, karena GnRH-nya lebih cepat berpulsasi dengan baik. Ya, ada threshold-nya. Jadi kalau FSH-nya lewat ambang rangsang, maka telur akan direkrut. Ya, ini yang tadi saya sampaikan, ya, ini adalah misalnya initial recruitment, ini cyclic recruitment, begitu FSH-nya lewat, maka telur akan masuk recruitment, selection, dominance. Ya. Ya. Apa fungsi FSH? Ya, apa sebenarnya fungsi FSH di dalam proses folikulogenesis? Ya. FSH itu dia menyiapkan reseptor, ya, fungsinya hormon FSH ketika dia berada di atas ambang rangsangnya, dia akan menyiapkan reseptor FSH di sel granulosa. Sehingga FSH bisa bekerja di sel granulosa. Ingat, ada 2 sel, 2 gonadotropin. 2 sel itu sel granulosa dan sel TK.
Dua gonadotropin itu FSH dan LH. Yang kedua, FSH akan mengaktifasi enzim aromatase. Sehingga substrat androgen dari sel TK masuk ke sel granulosa, yaitu akan diaromatisasi oleh aromatase menjadi estron, kemudian menjadi estradiol, sehingga sel-sel granulosa bisa berproliferasi, menyebabkan sel telur akan berkembang. Nah, itu pentingnya FSH. Ya ini kita lihat ya ada thresholdnya. Ya kalau FSH di atas ambang rangsang, maka folikel akan terpanggil, ya, akan terpanggil dan segera dia membentuk reseptor FSH sebanyak-banyaknya, mengaktifkan enzim aromatase dan mengkonversi androgen menjadi estron dan estradiol. Sehingga pada fase akhir hanya satu folikel saja yang bisa berkembang, yaitu folikel yang paling banyak reseptor FSH-nya, folikel yang paling tinggi aktivitas enzim aromatasenya, dan folikel yang paling tinggi kadar estradiolnya. Ya, sehingga walaupun pada fase folikuler akhir itu FSH sudah turun, folikel itu masih bisa survive. Mengapa pada fase folikuler akhir FSH turun? Tadi karena kadar estradiol naik, FSH akan terhambat oleh estradiol maupun oleh inhibin B. Dan pada fase folikuler akhir, kita lihat ini, ya, pada fase folikuler akhir ada reseptor LH di sel granulosa. Itu perbedaannya dengan fase folikuler awal. Karena pada fase folikuler akhir, ketika menjelang ovulasi, LH ini penting. Ingat, LH ini luteinizing hormone. Dia akan meluteinisasi. Dia akan meluteinisasi sel-sel granulosa untuk nantinya pasca ovulasi menjadi korpus luteum. Sehingga korpus luteum mensekresi progesteron untuk kemudian meluteinisasi endometrium, sehingga endometrium menjadi reseptif dan embrio bisa nempel. Nah, begitu. Itu yang terjadi pada folikulogenesis, pada siklus haid. Ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya tadi kalau ingat initial recruitment dan cyclic recruitment, sel telur yang terlihat pada siklus bulan ini sesungguhnya berasal dari folikel yang direkrut 3 bulan yang lalu. Kalau kita lihat ini, ya, dia butuh waktu 65 hari, ya ini dari pre-antral, early antral, dan antral. Dia butuh waktu sampai 3 siklus yang menunggu untuk bisa dilihat dengan ultrasonografi transvaginal. Ya, oleh Dr. Imelda, Dr. Yusuf, ya, Dr. Niko. Itu adalah folikel yang berasal dari 65 hari yang lalu. Bahkan kalau folikel primordial lebih lagi, 120 hari yang lalu. Dan dia kohort, ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan folikel itu antri ya untuk mencapai bisa terlihat pakai USG itu butuh waktu 185 hari sampai 200 hari. Dan tidak bisa dia nyalip. Makanya ya ketika seorang perempuan yang hamil di atas 35 tahun sama perempuan yang hamil di bawah 35 tahun pasti kualitasnya berbeda. Karena folikelnya menunggunya lebih lama. Nanti akan terkait dengan aneuploidi, dengan kelainan kromosom. Ya, nah ini dia. Yang terlihat pakai USG kan di sini nih, kalau Dr. Donnell USG ya, sini. Tapi sesungguhnya di korteks ovarium ini folikel primordial, ini banyak, ini belum bisa terlihat pakai USG sekarang. Saya nggak tahu nanti USG yang akan datang dia bisa lihat folikel primordial. Ya, dia pakai artificial intelligence. Ya bisa. Sehingga kita tahu persis perempuan ini telurnya berapa banyak. Kalau sekarang, ya Dr. Donnell USG, Dr. Yusuf USG, kita bisa ukur ini aja nih. Berapa folikel antral yang diameternya antara 2 sampai 6 mm. Kalau jumlahnya kiri kanan minimal 8 sampai 10 folikel, artinya cadangan ovariumnya masih cukup baik. Potensi reproduksi masih cukup baik. Sesungguhnya itu hanya merefleksikan ini loh. Folikel primordial. Kalau kita mengukur anti-Mullerian hormone AMH, sebenarnya kita mengukur lebih kecil lagi, yaitu folikel yang early antral.
Ya, yang 2 sampai 6 mili. Oke, dan butuh waktu nih dari sini sampai ke sini. Ini butuh waktunya 200 hari sampai 1 tahun. Dan ini kohort dia nggak bisa nyalip, nggak bisa. Makanya akan sangat terkait dengan usia. Nah, ini kita bisa lihat ya. Sekarang ada beberapa tools, ini adalah 3 tools yang bisa dipakai untuk mengukur cadangan ovarium. Yang paling bagus, bukan yang paling bagus ya, indirect ya. Semuanya indirect sebenarnya. Ini antral follicle count ya. Follicle antral basal kita USG, kita hitung ini. Tapi saya katakan tadi, ini adalah follicle antral. Padahal follicle dari primordial, primer, sekunder, tersier, early antral, baru antral. Antral aja ada 5 kelas. Perjalanannya panjang ya menuju ke sini. AMH sedikit mundur. AMH itu bisa mengukur adalah produksi dari follicle early antral ya, sel granulosa. Makanya sekarang kalau di laboratorium kita ukur AMH ya relatif sebagai biomarker yang bisa dipercaya untuk mengukur cadangan ovarium. Ya, sebanding dengan follicle antral basal. Kalau FSH lebih jauh. Ya, kalau perempuan FSH-nya tinggi menggambarkan feedback negatif dari follicle yang memproduksi estradiol itu sudah berkurang. Ya, karena FSH ini akan ditekan oleh inhibin B atau estradiol. Kalau FSH-nya di atas 10, artinya kan hati-hati nih, jumlah folikel ya, kita meramalkan jumlah folikel berkurang. Jadi kemungkinan dia mengalami ovarian aging. Sama kalau AMH-nya rendah dan folikel antral basalnya rendah. Perempuan yang terlahir ya di dunia ada yang sel telurnya banyak, dia ovulasi baik, dan ada sel telurnya banyak, dia tidak berovulasi. Contohnya perempuan pasien PCOS, Polycystic Ovary Syndrome. Ini sel telur, kalau sel telurnya banyak, AMH-nya tinggi, AMH itu anti-Mullerian hormone. Ini fungsinya AMH itu menghambat rekrutmen dari folikel primer ke folikel sekunder. Dan juga menghambat kerjanya enzim aromatase. 2 tuh AMH kerjanya. Dia menghambat rekrutmen folikel primer ke sekunder dan menghambat kerjanya enzim aromatase di sel granulosa. Sehingga kalau AMH-nya tinggi, maka folikel itu akan terhambat rekrutmennya. Jadi kalau perempuan lahir ya, dengan cadangan telur yang banyak dan AMH-nya tinggi, ya, dia pasti nih high fertility, slow reserve depletion. Dia high fertility, ya slow reserve depletion. Jadi menopause lebih lama. Pasien-pasien PCOS itu 2-3 tahun, menopause lebih panjang, Polycystic Ovary Syndrome ya. Pasien-pasien dengan gangguan ovulasi. Tetapi ya nggak disebut high fertility, sebenarnya dia potensi fertilitasnya tinggi. Tetapi ya dia nggak subur juga karena dia tidak ovulasi. Kalau dia low AMH, telurnya banyak, ngasih untung juga ya. Nggak cepat habis. Yang bahaya itu cadangan telurnya sedikit, AMH-nya rendah. Telurnya sedikit, AMH-nya rendah, remnya nggak pakem. Itulah yang terjadi ada perempuan-perempuan yang dia baru menstruasi 1-2 tahun kemudian menopause. Karena dia telurnya sedikit, AMH-nya rendah. Biasanya terkait dengan kelainan genetik ya di kromosom X atau terkait dengan Turner syndrome. Kalau Turner syndrome dia sangat radikal ya. Turner syndrome karena 1 kromosom X-nya diinaktivasi, maka cadangan ovariumnya rendah, AMH-nya pun rendah. Nah, sekarang orang mencoba mengintervensi. Kalau perempuan yang AMH-nya tinggi, dikasih antagonis AMH. Sekarang orang mengembangkan rekombinan AMH. Kalau AMH-nya tinggi, kasih antagonis AMH. PCOS contohnya. Supaya dia, kalau dia terlalu tinggi, AMH-nya direm, dia nggak ovulasi. Ya, kalau AMH-nya rendah, maka dikasih agonis AMH. Supaya perempuan bisa dicegah
menopause-nya. Ya, direm, kasih rem supaya perempuan-perempuan yang cadangan telurnya sedikit dia tidak cepat menopause ya. Itu ada antagonis AMH dan agonis AMH. Ya. Ya ini tadi saya sampaikan ya, bagaimana ada sistem 2 sel 2 gonadotropin. Ya ini perannya FSH. FSH itu akan menyiapkan reseptor FSH di sel granulosa, reseptor LH di sel TK, dan mengaktifasi enzim aromatase. Aromatase ada di sel granulosa. Ini dia akan mengkonversi androstendion menjadi ekstron. Ini loh, CYP19. Ya. Jadi kalau FSH di atas threshold, ini bekerja, ini bekerja, ini bekerja. AMH itu sialnya dia menghambat aromatase. Jadi pasien-pasien sindrom ovarium polikistik yang AMH-nya tinggi, nggak bisa konversi androstendion menjadi estron. Akibatnya androgen tinggi. Kalau androgen terlalu tinggi, maka folikel tidak bisa berkembang. Disrupted folliculogenesis. Pada fase folikuler akhir, lihat, ini pentingnya. Ada reseptor LH di sel granulosa, inilah yang akan meluteinisasi sel-sel granulosa. Nanti sesudah ovulasi, sel granulosa menjadi large cell, sel TK menjadi small cells, kemudian diluteinisasi menjadi corpus luteum, dan keluarlah progesteron. Dan di fase folikuler akhir, hanya folikel yang terbaik yang bisa berkembang, karena LH itu akan mendrive ya perkembangan folikel di fase folikuler akhir menjelang ovulasi. Inilah gambar sesungguhnya, inilah yang harus kita pahami ya, apa yang terjadi pada fase folikuler, apa yang terjadi pada fase luteal. Fase folikuler itu menyiapkan sel telur, folikel, yang menjadi folikel yang baik, menjadi sel telur yang baik. Kita lihat FSH ini melampaui threshold-nya, kemudian dia turun, ya karena estradiol naik, ya kemudian umpan balik estradiol, ya umpan balik positif, lonjakan LH, terjadi ovulasi, ada corpus luteum, melakukan luteinisasi, ya, sel granulosa dan juga endometrium, ini yang penting. Sehingga nantinya di fase luteal, endometrium sudah tertransformasi menjadi endometrium fase sekresi dan siap menerima implantasi. Dan fase di ovarium harus sama dengan fase di endometrium. Supaya endometrium bisa nempel. Ini yang terjadi. Bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu menyiapkan ovarium dan menyiapkan endometrium. Ya dengan baik tadi konsepnya ya, hipotalamus, hipofisis, ovarium, endometrium. Jadi kalau prosesnya dari depan tidak berjalan, tidak sinkron, maka tidak akan terjadi endometrium yang reseptif, kemudian embrio akan nempel. Itu tidak akan terjadi. Jadi harus ada sel telur yang baik, dia memproduksi estradiol yang baik, kemudian ovulasi, memproduksi progesteron yang baik, endometrium menjadi fase sekresi. Dilihat tuh, bisa dilihat ya kalau Dr. Donald bisa melihat aliran darahnya, dia ada baik, subendometrial blood flow dia bagus, ya telurnya bagus, ovulasi, embrio bagus, dia nempel. Ya. Makanya kehamilan itu ditentukan oleh faktor sel telur. Faktor endometrium, embrio, endometrium. Dan jangan lupa, faktor embrio itu ada Dr. Heri nih, sperma. Ya kan? Tidak mungkin embrionya bagus kalau spermanya nggak bagus ya, Dr. Heri ya. Ada peran sperma 10-15%. Ya. Jadi, ya kita bisa melihat bahwa kalau implantasi hanya akan terjadi kalau embrio bagus, endometrium bagus. Dan kegagalan kehamilan itu sebagian besar terjadi karena kegagalan pada fase implantasi. Bisa dua ya penyebabnya kegagalan kehamilan. Dia nggak hamil, bisa embrionya bagus, normal, tapi endometriumnya tidak bagus, dia nggak nempel.
Atau endometriumnya bagus banget, terlalu bagus endometriumnya, terlalu reseptif, sehingga embrio yang jelek pun nempel. Jadi point of view-nya kegagalan kehamilan tuh bisa karena endometriumnya jelek, embrionya bagus, endometrium jelek nggak nempel, ya, atau endometriumnya terlalu bagus sehingga embrio yang jelek pun nempel. Makanya terjadilah blighted ovum, terjadilah miscarriage. Itu sebenarnya embrio-embrio yang nggak bagus. Kemudian nempel karena endometriumnya sangat-sangat reseptif. Ya, komunikasi ini. Ya, tadi kita sudah lihat ya, disiapkan sel telur yang baik, ada embrio yang baik, endometrium bagus, komunikasi embrio dan endometrium baru dia nempel. Ada komunikasi yang ya, zat-zat yang dilepaskan. Tadi pagi kita melakukan transfer embrio tuh. Embrionya bagus, siapkan Dr. Heri, blastokista. Endometriumnya disiapkan oleh Dr. Isa, Dr. Imelda. Ya, diberikan hormon dan sebagainya. Ada priming estrogen. Ingat, folikel berkembang ya. Ada hormon estradiol. Endometrium tumbuh. Kemudian diberikan progesteron. Ini komunikasi semuanya. Kalau kita mengecek bahwa zat-zat ini ada di endometrium, ada di embrio. Dia bisa berkomunikasi karena ada interleukin. Karena ada leukemic inhibitory factor. Ada integrin. Moda. Kalau dilihat nih endometrium ada pinopod, ada hoxaten. Itu fasilitas komunikasi. Kalau komunikasinya baik, dia nempel. Dia mendekat, aposisi, dia nempel, adesi, kemudian masuk ke dalam trofoblas, invasi. Terjadilah plasentasi yang baik. Kalau endometriumnya bagus, embrionya bagus, komunikasinya bagus, plasentasinya bagus. Plasentasinya bagus nih masuk. Nanti aliran darah embrionya kehamilannya baik. Tapi kalau plasentasinya nggak baik, bisa terjadi keguguran kehamilan atau terjadilah awal muasal preeklamsia. Makanya penting ada placental growth factor, PLGF, ada SFLT1, adanya di sini. Sebagian besar kasus-kasus IVF yang tidak baik terjadi invasi, itu adalah pangkal atau awal terjadi preeklamsia, ya terutama pada frozen embryo transfer. Karena dia tidak ada corpus luteum, ya plasentasinya nggak bagus. Maka kejadian-kejadian preeklamsia pada bayi tabung sangat tinggi. Karena dia nggak sini, ya. Oke. Berikutnya juga kegagalan kehamilan itu bisa terjadi kalau fase di ovarium dan fase di endometrium berbeda. Fase di ovarium kan fase folikuler, fase luteal, di endometrium fase proliferasi, fase sekresi. Itu harus sama. Kalau terjadi disinkroni dan mismatch-nya lebih dari 2 hari, itu disebut sebagai luteal phase insufficiency atau out phase. Dan kalau dia mismatch lebih dari 2 hari, maka embrio nggak bisa nempel. Embrio nggak bisa nempel. Itu bisa terjadi karena progesteron yang nggak bagus, korpus luteumnya tidak bagus, atau endometriumnya nggak baik, reseptor progesteron dan reseptor estrogen. Ya, ini studi membuktikan ya, kalau perbedaannya lebih dari 2 hari, nggak ada yang hamil. Ini pasti studi-studi pada bayi tabung ya. Terjadi akselerasi berlebihan karena kita melakukan stimulasi ovarium sehingga endometrium terakselerasi, terluteinisasi lebih cepat, ada progesteron rising lebih cepat di fase folikuler akhir, tidak akan terjadi kehamilan. Kalau dari ultrasonografi, mengapa ada triple line? Trilaminer. Trilaminer ini terjadi karena tingginya kadar estradiol di fase folikuler akhir. Tingginya kadar estradiol itu akan meningkatkan vaskularisasi subendometrium. Makanya gambarannya trilaminer. Ketika menjelang ovulasi mulai hilang trilaminer. Kenapa? Karena ada progesteron diproduksi. Tadi karena ada LH di fase folikuler akhir, dia meluteinisasi sel granulosa, keluarlah progesteron. Trilaminer.
kalau mau diukur perbandingan estradiol dan progesteron, kalau progesteronnya naik, vaskularisasi mulai berkurang nih. Jadi kalau dia terlalu cepat terakselerasi gambaran echogenisitasnya seperti dibandingkan dengan yang ini, pasti kehamilannya lebih bagus yang ini. Karena aliran darahnya lebih bagus. Apalagi gambarnya seperti ini udah dianggap tidak reseptif. Kalau kita menemukan gambaran ultrasonografi seperti ini di fase folikuler akhir, pasti dia tidak reseptif. Kalau gabung kita tinggal freeze embrio. Kalau natural cycle, inseminasi kita cancel cycle. Karena hampir pasti tidak terjadi implantasi. Dia butuh seperti ini. Ya. Ini loh penyebab-penyebab ya insufisiensi fase luteal. Inilah penyakit yang menyebabkan endometrium tidak reseptif. Kalau sel telurnya nggak bagus, pasien gangguan ovulasi, hampir pasti endometriumnya nggak bagus. Karena dia tidak ada estradiol yang adekuat. Fase folikuler tidak bagus, fase proliferasi tidak bagus, corpus luteum inadekuat. Pasien-pasien endometriosis, pasien-pasien PCOS, hampir pasti terjadi insufisiensi fase luteal. WHO kelas 1 dan seterusnya. Ya, bayi tabung adalah insufisiensi fase luteal yang kita buat ya, iatrogeni. Berikutnya yang juga menarik adalah embrio. Lihat ya, data menunjukkan kalau perempuan di atas 38 tahun, kemungkinan aneuploidi kromosom itu 74% ke atas. Jadi kita bisa bayangkan mengapa angka kehamilan itu menurun dengan bertambahnya usia. Kalau perempuan umur 40 tahun, lihat 79%, 42 tahun 88% aneuploid. Kalau aneuploidi tadi, lihat, embrio endometrium. Kalau embrionya aneuploid, dia nggak akan nempel. Kecuali endometriumnya sangat-sangat reseptif. Dia nempel. Tapi kemudian dia akan abortion, miscarriage, atau dia blighted ovum. Ya. Angka ini menunjukkan, lihat ya, kalau perempuan di bawah 35 tahun, persentase satu sel telur untuk menjadi satu embrio blastokista yang euploid itu 25%. Jadi perempuan di bawah 35 tahun itu hanya membutuhkan 4 sel telur saja untuk bisa mendapatkan satu buah blastokista yang euploid supaya dia bisa hamil. Yang paling ekstrim di atas 42 tahun. Persentase satu buah telur menjadi blastokista euploid hanya 5%. Jadi dia membutuhkan 20 buah sel telur supaya dia bisa hamil. Padahal bertambahnya usia, jumlah sel telur semakin berkurang. Makanya semakin sulit mendapatkan kehamilan dengan bertambahnya usia. Ya. Nah, kemudian jangan lupa ya, kita juga mesti memahami setelah tadi kita lihat HPO aksis, ada kasus-kasus gangguan ovulasi yang harus kita bisa deteksi. Ya, gangguan ovulasi itu menurut WHO ada 4. Ya, bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Pasien gangguan ovulasi itu bisa datang dengan keluhan amenore atau oligomenore. Ya, disinilah pentingnya uji P. Ya. Kalau uji P positif, itu menggambarkan HPO aksis bayi, saluran reproduksi tidak ada masalah. Ya, kalau uji P positif, lihat ya, ini adalah anovulasi. Tinggal kita bedakan anovulasinya kelas 2 atau kelas 4. Tinggal cek hormon prolaktin. Kalau prolaktinnya tinggi, dia kelas 4. Prolaktin normal, dia kelas 2. Ya, jadi ingat, kalau pasien datang dengan amenorrhea atau oligomenorrhea, harus ditegakkan diagnosisnya. Dia anovulasi kelas berapa. Walaupun ada Vigo, classification yang baru, ya lebih rumit lagi. WHO classification masih lebih baik. Kalau uji P-nya negatif, lanjutkan dengan E. Ya. Kalau EP-nya positif, ya tinggal kita lihat saja. Ya, EP positif itu karena kadar estradiolnya rendah, endogen. Ya, tinggal cek
AMH-nya tinggi atau rendah. Kalau AMH-nya rendah, WHO kelas 3 dia. Kalau AMH-nya normal, kelas 1. Biasanya karena gangguan hipotalamus atau hipofisis, amenorrea sentral. Jadi sebenarnya ya, untuk membedakan klasifikasi WHO kelas 1, 2, 3, dan 4, ya, kalau uji P positif ya gampang nih. Lihat aja, lihat AMH-nya. Kalau tinggi dia kelas 2. Ya. Kalau dia normal dia kelas 4. Kalau uji EP negatif, ya, uji P negatif, uji EP positif, AMH-nya kalau normal kelas 1. Kalau rendah dia kelas 3. Jadi dengan uji P, ya, uji EP dengan AMH, uji P positif, AMH tinggi, kelas 2 dia. Uji P negatif, uji EP. EP-nya positif, AMH-nya normal, WHO kelas 1. Kalau AMH-nya rendah, WHO kelas 3, dia habis cadangan telur. Kalau uji EP negatif, dia amenorrhea uteriner. Ya, umumnya karena endometrium. Oke. Ya. Bagaimana kita melakukan induksi ovulasi pada kasus-kasus gangguan ovulasi? Ya. Pada kasus-kasus gangguan ovulasi, tentu tugas kita adalah meningkatkan kadar FSH agar melampaui ambang rangsang. Pasien-pasien gangguan ovulasi, itu dia tidak bisa ovulasi karena FSH-nya tidak melampaui ambang rangsang tadi. Ada threshold, FSH-nya harus lewat threshold dia supaya dia bisa ovulasi. Makanya tugas kita ya kalau ingin membuat pasien ovulasi adalah ya menaikkan FSH agar melampaui ambang rangsang. Ya, data yang kita buat ya, gitu, melampaui. Yang kedua, FSH di atas ambang rangsang itu dikenal dengan jendela FSH atau FSH window. Kalau jendelanya dibuka lebar, maka folikelnya banyak. Kalau jendelanya sempit, folikelnya sedikit. Jadi tujuan induksi ovulasi dua itu, ya, meningkatkan FSH di atas ambang rangsang dan membuka jendela FSH. Ya pada kasus-kasus tadi ya, anovulasi WHO kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sehingga dipilihlah obatnya. Kita mau pilih yang mana? Anti-estrogen atau gonadotropin, ini dua yang paling ngetop. Ya. Anti-estrogen adalah kita, ya ini, contohnya dua, clomiphene dan aromatase inhibitor. Anti-estrogen. Kita menghilangkan feedback negatif dari estrogen kepada hipofisis. Kalau clomiphene dia memblok reseptor estrogen yang ada di hipofisis dan hipotalamus. Sehingga feedback negatif nggak ada. Akibatnya hipofisis merangsang FSH lebih tinggi. Supaya ini FSH di atas threshold. Terjadilah ovulasi. Anti-estrogen yang kedua adalah aromatase inhibitor. Aromatase inhibitor yang ada di sel granulosa. Sehingga dia menghambat konversi dari androstendion ke estron. Jadi estradiolnya juga rendah, sehingga hipofisis merangsang mengeluarkan FSH lebih tinggi. Hanya perbedaannya di waktu paruh. Kalau aromatase inhibitor waktu paruhnya lebih pendek dibandingkan clomiphene citrat, sehingga jendelanya lebih sempit. Kalau clomiphene citrat jendelanya lebih lebar. Makanya folikelnya lebih banyak dibandingkan dengan aromatase. Nah inilah secara singkat ya, apa yang harus kita lakukan kalau kita menjumpai kasus-kasus gangguan ovulasi. Tegakkan diagnosisnya tadi, kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 4. Dan inilah obat yang bisa kita pilih ya untuk melakukan induksi ovulasi. Yang paling banyak di lapangan adalah kelas 2. Kelas 2 kita bisa berikan antiestrogen, aromatase inhibitor, letrozole, clomiphene citrat, lini pertama. Atau FSH, gonadotropin. Ingat, tujuan induksi ovulasi itu meningkatkan kadar FSH supaya di atas ambang rangsang. Letrozole, clomiphene citrat ya, tadi dia menghilangkan feedback negatif dari estradiol, sehingga dia akan menaikkan FSH secara tidak langsung. Gonadotropin, FSH.
Makanya disebut klinik kedua. Kalau dia gagal induksi ovulasi, pilihannya klinik kedua. Itu. Dan yang lain-lain ini, ya hiperprolaktin tentu kita mencegah supaya prolaktinnya normal, ya bisa dibilang agonis dopamin. Kelas 3 paling susah. Ini karena menopause prematur. Kelas 1 karena hipogonadotropin, hipogonadism, ya ada masalah di hipotalamus dan hipofisis tadi. Ada masalah GnRH-nya nggak bisa keluar atau FSH-nya nggak bisa keluar. Makanya obatnya diberikan FSH dan LH. Oke, ya loncat saja. Nah, berikutnya juga yang harus kita pahami bagaimana menstruasi itu terjadi. Kenapa bisa mens? Menstruasi itu lepasnya endometrium stratum fungsional. Mengapa dia bisa lepas? Karena ada progesterone withdrawal bleeding. Ya, corpus luteum itu umurnya hanya 14 hari. Ya, corpus luteum setelah 14 hari, 2 minggu, dia akan berdegenerasi. Makanya fase luteal itu, atau fase sekresi, umurnya 2 minggu, 14 hari. Ya, dia akan menstruasi. Kalau dia terjadi withdrawal, penurunan estradiol dan progesteron, maka akan lisosom akan pecah di endometrium. Pecahnya lisosom itu akan mengaktifkan enzim fosfolipase A2 sehingga mengubah asam arakidonat menjadi prostaglandin. Ya, terjadilah peningkatan prostaglandin dan PGF2 alfa yang membuat aliran darah menurun. Ya, endometrium terjadi iskemi, kemudian matriks metaloproteinase meningkat, terjadilah destruksi matriks ekstraseluler, menstruasi. Ya. Ini adalah PGE2 vasodilatasi, vasokonstriksi, terjadilah tadi ya proses inflamasi, vasokonstriksi, dan dia lepaslah matriks ekstraseluler, terjadilah haid. Kemudian menjadi pertanyaan selanjutnya, mengapa darah haid tidak membeku? Ya kan, menstruasi kan 3-5 hari. Padahal kalau kita berdarah, bleeding time, clotting time itu ya bleeding time 2 menit, 5 menit. Darah haid tidak membeku karena di antara prostaglandin ada yang sifatnya heparin-like activity. Di antikoagulan, yaitu prostasiklin. Fibrinolysis. Makanya dia tidak membeku. Ya. Dan ada yang koagulasi adalah tromboksan A2. Ya. Jadi keseimbangan antara tromboksan A2 dan prostasiklin itu menentukan darah haid seorang perempuan. Kalau prostasiklinnya dominan, dia darahnya banyak. Tapi kalau tromboksan A2-nya dominan, darahnya sedikit. Makanya ada gangguan haid pada perempuan-perempuan yang siklusnya berovulasi. Pendarahan abnormal ya, karena aktivitas prostasiklinnya terlalu dominan. Ya, dan haid itu akan berhenti, kenapa? Karena ada estradiol. Ya, karena hari kedua, hari ketiga kan mulai terjadi lagi pembentukan folikel, estradiol naik. Estradiol itu antagonis MMP, matriks metaloproteinase ditekan, sehingga destruksi matriks ekstraseluler terstop dan dia berhenti. Antagonis MMP, dia berhenti seperti itu. Ya. Nah, kalau anovulasi, kayak pasien PCOS, dia tidak berovulasi. Ya, tidak ada corpus luteum, tidak ada progesteron. Yang terjadi adalah unopposed estrogen. Ya, terjadilah proliferasi endometrium berlebihan dan MMP-nya berlebihan nih. Ingat, dia tebal, kemudian MMP-nya berproduksi berlebihan dan dia lepas. Jadi biasanya khasnya dia 3 bulan dia tidak mens, tiba-tiba bulan keempat dia menstruasi banyak. Heavy menstrual bleeding. Itu khas anovulatory bleeding. Ya, karena unopposed estrogen. Dia tidak haid, 3 bulan keempat dia berdarah banyak. Itu breakthrough bleeding, estrogen breakthrough bleeding yang terjadi pada pasien-pasien anovulator. Ya, ini ya karena gangguan angiogenesis dan sebagainya. Kalau dia pendarahan terus abnormalnya pada perempuan yang berovulasi, dia siklus haid teratur, tapi lama haidnya panjang. Yang biasa menstruasinya 5 hari bisa 2 minggu. Kenapa? Karena produksi prostasiklinnya tinggi. Aktivitas fibrinolisnya tinggi, makanya obatnya beda. Ya, kalau dia
ovulatory bleeding, obatnya adalah antiprostatidik, ya kan? Antifibrinolytik, asam tranexamat, cocok. Asam mefenamat, cocok untuk ovulatory bleeding. Tapi kalau anovulator, maka harus dicari penyebab apa gangguan ovulasinya, diatasi. Untuk stop bleeding, berikan progestin. Ya, dan seperti itu. Ya, ini titik-titiknya nih. 1, 2, 3, 4. Nih kita bisa mengobati abnormal uterine bleeding. Ya tentu karena tidak ada progesteron pada anovulator, diberikan progestin. Bisa diberikan antiprostaglandin, bisa diberikan tranexamic acid, antiprostasiklin, bisa diberikan antagonis MMP, yaitu doxycycline atau estradiol. Makanya mengapa pil KB bisa menghentikan pendarahan? Jadi ada estradiol. Etinil estradiol itu menekan MMP. Ya, dosis tinggi etinil estradiol, berikan aja pil KB 2x1, 3x1, pasti berhenti itu pendarahan abnormal uterine bleeding. Karena konsepnya ini, dia menekan MMP. Kenapa bisa menghentikan menunda siklus haid pil KB? Minum aja terus extended regimen pil KB. Ya, di luar 6 bulan orang nggak mens. Karena dia minum 126 tablet, ya 21 kali 6. Setelah 6 bulan baru mens. Minum lagi 6 bulan, nggak mens, kemudian baru. Jadi setahun cuma 2 kali menstruasi. Ya kan? Bulan 6 bulan, bulan ke-6 mau bulan ke-12. Sisanya dia nggak mens. Bisa seperti itu. Oke, ya ini. Ya terakhir, sedikit adalah tentang adolescent gynecology. Ya, sexual differentiation. Bahwa juga sangat penting harus diingat adalah kalau kita menjumpai pasien amenorrhea primer. Ingat rangkaiannya pubertas atau diferensiasi seksual itu rangkaiannya sinkron. Pasti akan dimulai dari telars, adrenars, menars. Ya, tadi saya sampaikan pada prapubertas poros hipotalamus, hipofisis, ovarium tidak aktif. Tapi pelan-pelan menjelang pubertas, ya kalau leptin sudah cukup, ya maka NPY-nya tertekan, GnRH mulai berproduksi, estradiol akan naik tuh, maka payudara tumbuh dulu. Payudara tumbuh, androgennya ada, rambut kemaluan tumbuh, ya baru dia menstruasi. Nggak pernah ada sejarahnya perempuan menstruasi dulu tanpa payudaranya tumbuh. Itu nggak pernah, kecuali anak itu minum pil KB ibunya. Nah, bisa dia menstruasi. Jadi selalu ya telars, adrenars, menars ya. Oke. Dan ingat, amenorrhea primer itu batasannya adalah 14 tahun dan 16 tahun. Ya, kalau seks sekundernya bagus, dia 14 tahun nggak mens, dia nggak amenorrhea primer. Tapi kalau seks sekundernya nggak tumbuh, diberi tambahan waktu 2 tahun lagi. Ya. Sampai 16 tahun. Ya, baru itu kita anggap. Dan ingat nih loh, ya, rangkaian diferensiasi seksual, yaitu ada sex determination, sexual differentiation, brain differentiation. Jadi sex determination itu kromosom seks dulu. Dia XY atau XX. Y makes you male. Kalau ada Y, itu pasti ada testis. Y makes you male. Kalau nggak ada Y, nah nggak ada testis dia. Nah itu kuncinya. Ya. Jadi kalau ada Y ada testis, kalau ada testis ada testosteron. Testosteron terjadilah diferensiasi genitalia interna, genitalia eksterna. Kalau tidak ada Y, nggak ada testosteron. Ya, nggak ada Y, tidak ada testosteron, ya. Maka regresi ductus Wolff, ya, ductus Muller berkembang. Kalau ada Y, ada sel Sertoli itu memproduksi AMH, anti-Mullerian hormone, maka semua ductus Muller akan regresi. Ya, ductus Muller akan regresi kalau ada Y. Dan ingat, ini window of susceptibility. Diferensiasi seksual itu minggu ke-8 sampai minggu ke-15. Ya, peristiwanya. Dan itu sangat-sangat sensitif. Terutama kalau ya dia adalah laki-laki. Ya. Kalau dia ada Y, ada testis, dia perlu testosteron. Ya. Kalau dia tidak ada testosteron di sini,
maka diferensiasi seksualnya terganggu, ya kan? Sebaliknya, kalau dia XX, ada testosteron, hati-hati, dia nggak boleh ada testosteron. Ya, makanya ya kalau di sini ada terjadi gangguan diferensiasi seksual itu kalau males too little, females too much. Ya. Kalau dia harusnya ada testosteron, tapi reseptor androgennya bermasalah, atau enzimnya yang mengubah testosteron menjadi dihidrotestosteron itu tidak aktif, defisiensi 5-alfa reduktase, maka terjadilah gangguan diferensiasi genital eksterna, DST. Ya, males too little. Kalau females too much, dia XX, kan dia nggak boleh ada testosteron. Kalau dia ibunya minum obat-obatan, atau ada tumor producing androgen, nah itu terjadi virilisasi. Ya, atau congenital adrenal hypoplasia, ya terjadi virilisasi. Ya itu yang berbahaya ya. Nah, ini ya, diferensiasi seksual. Ya. Gangguan diferensiasi seksual yaitu terjadi bila tidak sinkron ya antara determinasi seks dan diferensiasi seksual. Terjadi karena tadi ya prosesnya ya gangguan androgen ya males too little atau females too much ya. Itu yang terjadi. Ini ya kekurangan hormon androgen atau kerusakan reseptor androgen. Ini ICE ya, insensitivitas, sindrom insensitivitas androgen. Ya, pemain voli yang kemarin ya, apa namanya? Ya. Atau females too much nih, ini CAH misalnya, congenital adrenal hyperplasia. Dan jeleknya ya brain diferensiasi atau gender identity itu tergantung dari paparan androgen terhadap otak intrauterin. Jadi kalau intrauterin terekspos dengan androgen, maka otaknya itu laki-laki. Identitas gendernya. Yang bahaya itu CAH tuh. Dia XX, tapi androgennya tinggi. Sehingga gender identitasnya laki-laki. Maka CAH ini banyak lesbi nih. Ya. Kalau DSD-XY, ICE, Androgen Insensitivity Syndrome, atau defisiensi 5-alfa reduktase, biasa begitu lahir, dia disangkain cewek. Karena genital eksternalnya seperti perempuan. Karena defisiensi 5-alfa reduktase, DHT-nya rendah. Tapi ketika pubertas, testosteron naik, DHT naik, maka penisnya tumbuh. Penis at 12 disebut. Ya, yang tadinya dini, namanya jadi dono gitu ya. Tiba-tiba. Nah, seperti yang terjadi kasusnya pemain voli kemarin, itu sebenarnya defisiensi 5-alfa reduktase. Ya, seperti itu. Ya, itu yang terjadi. Ya, ini spektrumnya. Ini komplit androgen insensitivitas syndrome ya. Kalau reseptor androgennya komplit nggak bekerja, walaupun dia XY, ada testosteron, genital eksternalnya cewek. Saya banyak terima kasus seperti ini. Ya, ada TNI, kuat, ya kan, tinggi, cakep gitu ya, perempuan. Tapi ya di USG nggak ada uterus. Kalau nggak ada uterus hati-hati tuh kan, nggak ada uterus tuh salah satu kemungkinan XY. Ya kan, amenorrhea primer, tinggi, payudara bagus segala macam ya. Hairless women ya, nggak ada rambut pubis karena testosteronnya nggak bekerja, reseptor androgennya nggak bekerja. Dicek 46 XY. Kowat, kops wanita angkatan darat. Masa susah kan? Pramugari gitu juga. Ya, 46 XY. Atlet banyak, hati-hati. Yang 46 XY. Itu ya. Kalau pai sih, kalau parsial sih masih kelihatan ya. Nah, ini contohnya. Ini lihat. Ini yang komplit. Ini yang komplit. Ya. Hairless women. Kalau ini yang parsial masih kelihatan lagi. Kalau yang komplit, bedanya cuma hairless women aja. Kalau perempuan yang di Brazilian wax, nah baru nggak kelihatan. Ya. Oke. Nah ini saya katakan tadi ya, diferensiasi seksual. Gender identity, sex determination, sexual differentiation, brain differentiation, gender identity. Itulah ya. Seperti ini. Sangat kompleks sebenarnya, lihat prenatal factors ya. Ini kan sex determination, sexual differentiation. Ini sex assignment-nya hati-hati nih. Karena ketika anak itu di-assign sebagai laki-laki atau di-assign sebagai perempuan, padahal
kita ragu-ragu, hati-hati. Nanti karena dibesarkan sebagai apa? Nanti dia pas pubertas ya, di sini beliau timbul masalah. Sini loh, ini identitas gender seperti ini. Jadi memang kalau kita mulai dari awal ya, dari mulai embryogenesis, ya, pembentukan gonad, ya, kemudian folikulogenesis, tadi siklus haid, ya seperti ini kaitannya ya. Gitu. Oke, saya kira ada panjang lebar ya, ini salah satu cara saja. Hanya ingin saya sampaikan, lihat loh, kalau uterus absent, kemungkinan besar ya, kemungkinan besar lihat aja nih, kemungkinan besar ya XY kalau uterus absent, hati-hati. Ya, absent ya, XY. Itu apalagi kalau secondary sexual karakteristiknya jelek ya. Kalau bagus, kalau dia ini XY lihat CAIS ya, congenital complete androgen insufficiency syndrome. Ini salah satu cara pada pasien-pasien amenorrhea primer yang paling sederhana, lihat seksual tanda seks sekundernya. Kalau dia bagus, ada uterus nggak? Kalau bagus, nggak ada uterus, mungkin dia CAIS atau Rokitansky. Rokitansky kirim ke dokter Edi. Ya kan? Rokitansky sama CAIS, bedanya Rokitansky rambut pubisnya bagus. CAIS rambut pubisnya nggak ada. Tapi kalau seks sekundernya jelek, nah udah lihat. Kalau absent, karena type-nya XY, dia PAIS, partial androgen insufficiency syndrome. Kalau ada uterus, ya dia bisa CAH atau hypo atau Turner syndrome. Ya, jadi ini flow secara klinis. Lihat seks sekunder, lihat uterus. Oke, terakhir saya kira udah mau habis nih waktunya ya. Ya, inilah gambaran ya bagaimana kita memahami proses folikulogenesis, fisiologi siklus haid, perkembangan folikel ya termasuk ovulasi. Jadi kelainan-kelainan yang mungkin terjadi ya insufficient luteal phase insufficiency, gangguan ovulasi, abnormal uterine bleeding, disorder of sexual development. Dasarnya basicnya tadi ya HPO axis, embryologi, folikulogenesis, siklus haid. Ya. Dan penanganannya ya kalau kita paham, kita memahami semuanya, kita bisa tahu ya bagaimana mengatasi gangguan ovulasi, bagaimana mencegah outphase, bagaimana mengatasi DSD, bagaimana mengobati pedarah terus abnormal. Oke, baik. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada diskusi ya? Boleh. Mungkin 2 pertanyaan kali sebelum ke airport. Ya, langsung aja. Baik, Prof. Untuk selanjutnya sesi diskusi dibuka untuk 2 pertanyaan. Silakan untuk bagi peserta yang ingin bertanya. Ya, silakan. Ada pertanyaan atau pengalaman boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Viko yang sudah hadir memberikan materi pada kami pada hari ini. Izin Prof, saya Dika dari PPD Subjin Unri. Izin bertanya, pertama Prof, mengenai prapubertas itu Prof yang adanya leptin masih rendah. Ya. Kan ini karena adiposa tisunya sedikit. Bisa nggak kasusnya, kan sekarang banyak tuh anak-anak dengan adiposnya tuh berlebihan eksensif dari adiposnya itu. Apakah bisa dia terjadi precox untuk ini apa? Pubertas precoxnya Prof. Terus yang kedua Prof, untuk induksi ovulasi. Saya pernah bacakan yang first line itu dibilangkan dia letrozol Prof. Sedangkan kita ada letrozol dan CC. Itu mana yang lebih baik kita gunakan untuk pertama kali bila kita ingin melakukan induksi ovulasi, Prof. Itu saja. Terima kasih, Prof. Ya, ya baik. Terima kasih, Dika ya. Ya, saya kira pertanyaan yang baik itu. Ya tentang adipose tissue dan kaitannya dengan pubertas ya. Ya studi yang kita lakukan di Jakarta, ya kita cek leptin perempuan usia reproduksi ya, sekitar antara 9, 10, 11 sampai 12 tahun. Yang perempuan-perempuan yang kadar leptinnya lebih tinggi, dia menarche lebih cepat, ya 9 sampai 10 tahun dibandingkan yang lebih rendah dia akan 11 sampai 12 tahun. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalau begitu yang obes akan bisa menyebabkan pubertas precox?
Ternyata nggak juga gitu ya. Justru pada pertama pada perempuan-perempuan yang mengalami obesity ya ada yang namanya leptin resistance. Jadi resistensi leptin. Ya, leptin itu kan ada reseptornya juga. Namanya ada soluble leptin receptor. Jadi kalau leptinnya kalau dia obes itu justru nanti mengalami masalah di reseptor leptinnya. Sehingga leptin tidak bisa bekerja. Itulah sebabnya mengapa perempuan yang obes bisa juga amenorek. Karena ada leptin resistant. Jadi pada kasus-kasus PCOS itu terbukti yang obes itu SOBR, soluble leptin reseptornya itu lebih rendah dibandingkan dia yang non obes. Nah, kalau pubertas precox itu ada dua. Penyebab pubertas precox adalah bisa sentral, bisa perifer. Yang sentral itu terkait dengan pulsasi GnRH ya, pulsasi GnRH-nya dia lebih cepat ya, berdenyut. Ya, bisa sebagian besar idiopatik, bisa juga kaitannya dengan tumor, bisa juga kaitannya dengan NPY. Ya, tapi dengan leptin tidak jelas ya. Atau perifer, pubertas precox yang terjadi karena perifer. Perifer ya bisa masalah dia ada di uterus, ya dia mengkonsumsi obat-obatan estrogen hormon dari luar, itu juga bisa salah satu penyebab pubertas precox dan sebagainya. Kemudian yang kedua tentang sisi dan letrozol ya. Prinsipnya sama sebagai antiestrogen ya, tetapi studi membuktikan ya antara aromatase inhibitor dengan kolopen sitrat ya, angka resistensi atau gagal ovulasi lebih tinggi pada kelompok kolopen sitrat dibandingkan dengan aromatase inhibitor. Ya, ini memang menarik ya. Aromatase inhibitor itu sebenarnya kan dia menghambat enzim aromatase di sel granulosa. Jadi androstenedion sedikit lebih tinggi. Hanya itu harus dilakukan pada fase-fase early follicular phase lah ya, antara day 2, day 3 gitu. Karena tujuannya supaya dia meningkatkan sensitivitas follicle ya terhadap atau sensitivitas follicle terhadap FSH. Ya. Itu makanya aromatase inhibitor itu banyak juga digunakan pada pasien-pasien yang sel telurnya sedikit. Karena dia akan meningkatkan sensitivitas follicle terhadap rangsangan FSH. Kalau kita lihat sekarang PCOS guidelines, makanya yang pertama itu adalah aromatase inhibitor, letrozol. Kemudian di lini pertama letrozol, lini pertama A, lini pertama ke B itu baru kolopen sitrat. Gitu. Yang C kolopen sitrat ditambah insulin sensitizer dan lain-lain. Begitu. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Silakan. Kalau ada yang mau, ya silakan. Assalamualaikum Prof, izin bertanya, nama saya Dini dari PPDS Obgyn FK Unri. Saya pernah membaca mengenai antral follicle count Prof, dan juga perannya terhadap kita menilai ovarian reserve seperti apa. Yang ingin saya tanyakan kepada Prof, efektivitasnya katanya mirip bisa menyaingi AMH seperti itu Prof. Yang ingin ditanyakan, jika kita menghitung misalnya AFC pada seorang wanita di hari kesekian misalnya 6, besok misalnya 10 hari lagi misalnya 8, besoknya lagi 6, itu menggambarkan parameter yang seperti apa. Kemudian semakin tua itu AFC itu seperti apa, seperti itu Prof. Terima kasih Prof. Ya, ya baik, terima kasih. Jadi memang kalau dilihat perbandingan biomarker untuk ovarian reserve, yang terbaik adalah AFC dan AMH ya, dua itu. Dan yang tadi saya sampaikan bahwa follicle antral basal itu adalah kita mengukur follicle diameter antara 2 sampai 6 mili ya. Sebenarnya itu merefleksikan ya, merefleksi sebagai surrogate endpoint terhadap semua kadar hitungan follicle primordial yang ada di ovarium. Seperti itu ya. Dan umumnya follicle antral basal variasi ya. Kalau dikatakan variasi follicle antral basal, ya namanya basal ya. Dia yang terbaik adalah dihitung antara hari kedua sampai hari kelima siklus haid. Karena kalau sudah fase folikuler madya atau akhir, pasti sudah terjadi seleksi dan dominance ya, sehingga pasti nggak follicle antral basal udah berbeda itu jumlahnya. Jadi kalau menghitung di fase folikuler awal ya sama, bulan ini fase folikuler awal, bulan berikutnya ya dihitung ya. Kalau terjadi diskrepansi
ya tentu kita lihat lagi. Ya, pertama lihat usia pasiennya seperti apa. Kemudian lihat adakah history yang bisa riwayat yang bisa mengganggu cadangan ovarium seperti operasi ovarium atau kista endometriosis. Ya. Kemudian yang ketiga, lihat lagi bandingkan dengan biomarker yang lain, AMH seperti apa dia. Jadi bandingannya seperti itu ya. Tapi kalau terjadi diskrepensi antara folikel antral basal dengan anti-Mullerian hormon, biasanya kita bisa melihat kita lebih percaya pada folikel antral basal. Ya walaupun sekarang ada yang namanya kadar anti-Mullerian hormon per folikel. Bisa saja seorang perempuan folikel antral basalnya 10, AMH-nya misalkan 5 gitu ya, atau dibandingkan dengan folikel antral basalnya 10 tapi AMH-nya 2 gitu ya. Itu menggambarkan bahwa folikel AMH yang 2 sama AMH yang 5 kan beda ya. Ya kita lihat, kita lebih percaya folikel antral basal. Tapi kalau kita lihat kualitas, yang AMH 2 itu dari 5 folikel, yang satu lagi AMH-nya 5 dari 10 folikel ya. Satu lagi AMH-nya 5 dari 10 folikel. Jadi kalau kita bagi ya kan 10 bagi 5 jadi 2 ya, kurang lebih setengah lah. Satu folikel produksi AMH setengah, yang satu lagi 2/10, 0,2 ya. Jadi kita lihat bahwa yang kasus yang kedua AMH per folikelnya lebih tinggi dibandingkan kasus yang pertama. Nah, itu mungkin menggambarkan kualitas oosit yang lebih baik ya pada pasien yang kedua. Ya, kita menghitung ada AMH per folikel. Itu yang bisa kita lihat untuk merefleksikan nanti kita dapat sel telur seperti apa. Gitu. Tapi penelitian-penelitian ini sih masih terus berlangsung. Demikian ya. Ya. Cukup? Ya. Masih ada satu lagi? Ya. Mungkin masih ada yang ingin bertanya? Atau mungkin dari Zoom, dari daerah yang ingin bertanya? Barangkali jawaban ini juga nanti mengena bagi teman-teman yang mengirimkan pasien, terutama dengan gambaran slide terakhir tadi berkaitan dengan ambigu, ya. Kemudian Chayes dan Pais tadi, ya apakah dengan skema yang disampaikan tadi cukup membuat kita yakin dapat menegakkan dan memberikan edukasi kepada pasien berkaitan dengan kasus-kasus tersebut, sehingga ada kondisi tertentu yang tidak perlu lagi kita teman-teman di daerah itu untuk mendapatkan keyakinan setelah melalui rujukan ke Pekanbaru, ke teman-teman FAIR dan sebagainya gitu maksud saya. Jadi membangun keyakinan dengan ya skema yang tadi saya kira menurut saya cukup. Jadi tidak perlu dirujuk lagi kalau memang ada kasus-kasus yang tidak dapat lagi kita bantu untuk kita perbaiki. Ya, mungkin itu pesan ya. Prof. Ya, betul Yusuf. Jadi secara klinis, ya algoritma tadi amenorrhea primer itu memang bisa dimanfaatkan di praktek ya. Jadi kalau ada kasus ya amenorrhea primer, ya kita tadi ya lihat dulu bagaimana seks sekundernya. Ya ini adalah jembatan untuk tidak selalu melakukan pemeriksaan kromosom yang mungkin di daerah susah. Ya, jadi lihat seks sekundernya, kalau dia bagus, apa tidak bagus, lihat. Dia bagus, lalu lihat ke bawah uterusnya ada apa enggak. Ya, kalau tidak ada uterus, kemungkinan besar dia XY. Ya lihat aja rambut pubisnya. Kalau dia bagus P5, kalau dia M5, P5 yaitu Rokitansky, Dr. Edi kirim. Ya kan? Tapi kalau dia M5, P0 atau P1 ya itu kemungkinan Chayes. Seperti itu. Kalau seks sekundernya jelek, ya lihat. Kalau sekundernya jelek, lihat aja uterusnya present atau tidak. Kalau dia ada present ya dia dilihat yang lain ya. Tadi bisa CAH, bisa hypok, bisa Turner syndrome. Tapi kalau dia tidak ada uterusnya kemungkinan dia PAIS ya, seperti itu. Ya kira itu salah satu jembatan ya sebelum bridging sebelum kita melakukan kromosom tes. Begitu Dr. Yusuf. Terima kasih.